Ini adalah dunia di mana orang bisa memelihara hewan dan mengejar keabadian. Ada yang bisa menggeser gunung dan mengalirkan lautan. Ada yang menjadi penguasa di satu wilayah. Memelihara hewan memberi kemungkinan tak terbatas bagi para kultivator dan kisah kita. Dimulai dari sebuah bencana petir. Tempat Hong Lian Ling RZ ini bagus sekali. Akhirnya kalian berhasil bertransformasi. Batuk-batuk, baju Zira Xuanhuo ini meski sudah hancur. Tapi akhirnya bisa melindungi kalian dari petir terakhir Jiu Tian Xuanlei. Besi biasa tetap saja besi biasa, kalau tidak bisa menahan petir langit. Sudah pasti tidak pantas untuk seorang kaisar sejati. Hancur tidak masalah, nanti aku cari bahan untuk memperbaikinya. Yang penting kalian baik-baik saja. Bau hangus di mana-mana, benar-benar menjijikkan. Kakak, kita sudah mencapai tingkat dewa. Berapa lama lagi harus tinggal di lumpur dunia fana ini? Kakak Qin, ini adalah pil Wang Chen. Minum ini, semua penderitaanmu sebelumnya akan terlupakan. Ikatan kita sudah berakhir, ini adalah pembebasan terbaik untukmu. Aku menjual harta warisan untuk menghidupi kalian. Bahkan hampir kehilangan nyawa, ternyata di hatimu. Aku hanya seharga sekali makan. Jujur saja, kami sudah menyerahkan diri kepada penguasa surga. Di Sitian, dia menjanjikan kami kekuatan tak terbatas. Sekarang jalan menuju dewa masih panjang, membawa sampah sepertimu hanya akan memperlambat kecepatan naik level kami. Ini 10.000 Spirit Stone kualitas terbaik, cukup untuk membeli 10 tahun itu. Cari mati. Luoli. Kalau kamu tidak mau dengan baik, biar aku yang membantumu. Cahaya emas menebas seperti pedang. Langsung usah dengan arah kilat dan kedua kaki. Benang jiwa merah tak terlihat yang mewakili kontrak. Selamat tinggal, semut. Memutus kontrak paksa dengan hewan peliharaan roh, aku pasti akan mati karena efek balik. 10 tahun kerja keras ditukar dengan penghinaan, aku tidak rela. Mendeteksi kebencian luar biasa dari Inang. Nilai keinginan spiritual melampaui titik kritis, pembantaian Dewa Iblis resmi dimulai. Membuka roh sisa Raja Iblis Kitian, Dewa Iblis pertama. Kakak, meski hanya roh sisa, sudah cukup membuat dunia kultivasi ini gemetar. Hong Lian, tunggu saja. Aku, Qinlai, akan merangkak sampai ke langit ke-9. Lalu menarik kalian turun. Wah, ini bukan Qin si sampah terkenal. Dengar-dengar 3 istri, dewimu sudah naik level. Gimana rasanya dibuang setelah bosan dimainin? Pasti enak banget ya. Tuan muda, lihat di tanah itu, penuh spirit stone kualitas terbaik. Setiap batu memancarkan aura spiritual yang kuat. Sampah seperti dia tidak pantas pakai uang sebanyak itu milik tuan muda sekarang. Sekalian ambilkan semua spirit stone itu untukku. Kupikir rubah belang itu sudah tak bernyawa lagi, ayo kita potong dan kupas kulitnya. Kebetulan singa apiku lapar, jadiin camilan aja buat dia. Ribut banget. Penilaian misi. Tingkat kebencian tercapai, membuka bagian lengan kanan Raja Iblis. Apa ini? Ini sihir macam apa? Inikah kekuatan Raja Iblis? Meski hanya sisa jiwa, tapi tenaganya masih lumayan. Hancurkan dia. Kamu siapa sebenarnya? Qinlai, kamu iblis. Aku cuma sampah yang dibuang. Apa? Xiao Xiao juga nggak kenal? Pulang sana, bilang ke majikanmu. Spirit Stone-nya aku ambil, nyawanya juga aku simpan. Kalau mau balas dendam, suruh dia datang sendiri. Misi selesai, hadiah, kecocokan Dewa Iblis plus 1%. Konfirmasi jarak buka senjata nasib, kemajuan 5%. Luoli, jangan takut, ayo kita pergi. Qinlai, bunuh dia, aku kasih hadiah besar. Hanya kamu yang nggak pergi, ya sudah. Kalau mereka sudah nggak punya malu, jangan salahin aku nggak punya hati. Posisi yang ditinggalkan para pengkhianat itu, mulai sekarang jadi milikmu. Aku berubah kembali. Kekuatan ini
lebih kuat dari sebelumnya. Suamiku, tadi orang-orang itu melukaimu. Boleh aku bunuh mereka semua? Aku keluarin jantung mereka buat teman minummu. Kebanyakan aura pembunuh, gampang berkerut. Lagi pula, karakter kecil kayak gini. Gak layak kamu kotorin tangan sendiri. Itu jebakan yang ditinggal 3 jalang itu. Mereka sampai kirim pembunuh buat habisi sampai ke akar-akarnya. Wukong sekarang masih sisa jiwa, energinya terbatas. Lawan langsung memang bisa menang, tapi capek banget. Lagi pula, buat apa pakai golok buat potong ayam? Ayo, ajak mereka jalan-jalan ke tempat yang asyik. Kejar, depan itu zona terlarang rawa beracun. Itu jalan buntu, dia panik sampai salah jalan. Suamiku, depan itu wilayah monster tahap Golden Core. Masuk ke sana, kita juga nyaris mati. Itu buat orang lain. Buat aku, itu kantin. Lari dong, kok berhenti? Apa kalian gak ngerti sama sekali soal kekuatan? Mau mati masih aja keras kepala. Ayo guys, cincang dia. Itu Tuan Rawa beracun tahap Golden Core. Cepat mundur, intelnya salah. Nggak bisa kabur. Dia lihat ke sini. Arahin masalahnya ke bocah itu. Suamiku, itu pil umur panjang. Ular ini jadi gila. Sujud. Ini nggak mungkin. Itu kan monster Golden Core. Kenapa dia harus berlutut? Lapar? Ayo makan itu adalah makanan malammu. Makan sampai bersih. Jangan sia-siakan. Jangan bunuh aku. Hadiah ini aku terima. Hong Lian, aku akan menagih utangmu sekarang. Wah, si semut itu ternyata belum mati. Berani datang ke sini? Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi sana. Haha, kota Tianyuan ini bukan tempat sampah. Bunuh anjingmu, ambil jatahnya, itu adil, kan? Kau cari mati. Hanya segini? Kukira kaisar sejati punya kemampuan lebih. Keluar. Ah, Dewi, kalau kaki tidak kuat, jangan keluar mempermalukan diri. biarkan dia melapor. Di dalam rahasia, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Siap kapan saja. Ingat, bersihkan tubuhmu, terlalu kotor, aku jijik. Dalam ujian rahasia ini, kami akan mengambil inti api suci Phoenix. Lainnya untuk kalian, jika berani melampaui batas, bunuh tanpa ampun. Dewi perkasa, kami siap mengikuti Dewi. Suamiku, mereka terlalu sombong. Dan api suci itu juga sangat penting bagiku. Teriakan keras tidak berarti menang. Anjing yang menggonggong biasanya tidak menggigit. Ayo, pergi berbelanja. Itu kawanan serigala haus darah. Suamiku, apakah kita harus lari? Dengan jumlah seperti ini, mereka bisa menghabiskan kita. Lari. Kenapa harus lari? Pas untuk melihat fungsi kunci otomatis pengawal ini. Misi, 100 pembunuhan. Hadiah, peningkatan kekuatan tubuh. Terlalu lambat, lebih keras.
Ini sudah selesai? Suamiku, kau bahkan tidak perlu bergerak? Ikut dekat, jangan tertinggal, pertunjukan baru saja dimulai. Sial! Aku adalah keturunan Phoenix sejati. Mengapa makhluk terkutuk ini menolak asal-usulku, tunduk padaku? Kakak, hati-hati, api suci ini masih liar. Mengambilnya dengan paksa mungkin akan melukai dasar. Kakak, mari kita bersama-sama menaklukkan api suci ini. Haha. Dewi, tampaknya api suci ini juga tidak mengakui. Kerabatmu ini benar-benar memalukan. Sampah! Kau ternyata belum mati dalam serangan binatang buas. Maaf mengecewakanmu, hidupku keras. Raja Neraka tidak berani menerimaku. Minggir. Jangan duduk di toilet tapi tidak buang air. Kau? Hahaha, kau manusia biasa berani menyentuh api suci. Bahkan Dewi tidak bisa melakukannya. Coba lihat dirimu di cermin. Hanya takut belum mendekat sudah jadi abu. Respon pembantaian Dewa Iblis terbuka. Kemampuan Dewa Iblis menelan terkunci. Oh ya? Kalau begitu lihat baik-baik. Ke sini. Kau berani? Telan ini. Kau gila, itu api dewa. Peringatan, mendeteksi reaksi energi sangat tinggi. Pembuatan tubuh Dewa Iblis dimulai. Tingkat rasa sakit level 10. Hahaha, ini rasanya api dewa? Agak panas di mulut, tapi kekuatannya besar. Pembuatan tubuh Dewa Iblis selesai. Dapat menahan berat senjata utama. Rasanya enak. Kakak Kim belum tidur? Aku lihat siang tadi kau telan api dewa. Takut tubuhmu tidak tahan, sengaja buatkan sup biji teratai penenang hati ini. Biar turunkan panasmu. Pergi. Kakak Kin, masih marah sama kami? Sebenarnya dulu mengusirmu juga untuk kebaikanmu. Asalkan kau serahkan api dewa itu, aku bisa bantu bicarakan dengan kakak sulung. Biar kau bisa kembali ke sisi kami. Bahkan malam ini aku bisa tinggal menemanimu. Sudah selesai main sandiwara? Apa? Aku bilang aktingmu payah. Lebih hambar dari teh ini. Ayo semua lihat. Dewi memberi kehangatan tengah malam. Jangan lewatkan pertunjukan seru ini. Malam ini aku bisa tinggal menemanimu. Waduh, inikah Dewi Bailing yang suci dan bersih? Terlalu heboh. Demi api dewa, malu tidak lagi. Nempel sendiri pun gagal, memalukan sekali. Tidak, ini tidak benar. Matikan. Kenapa Dewi sudah pergi? Tidak mau tampil lagi sebentar? Sudah kukatakan, sandiwara membosankan ini harus berakhir. Dunia rahasia akan segera ditutup. Ada aura pembunuhan. Suamiku, ada penyergapan. Kinlay, kau hancurkan jalan hatiku, hina saudari-saudariku. Hari ini, meski harus dihukum dunia dewa, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Tidak usah banyak bicara, langsung susun formasi. Serangan gabungan 3 binatang suci. Hati-hati suamiku. Ini kemampuan bawaan mereka, tidak bisa ditahan. Jangan takut, kera iblis pelindung tubuh. Suamiku. Hahaha. Inilah akibat melawan dewa. Kali ini kau pasti mati. Hahaha. Sudah selesai? Inikah kekuatan penuh kalian? Sudah diambang kematian masih keras kepala. Terdeteksi nyawa inang hampir mati, nilai hidup kurang dari 1%. Kondisi pemicu telah terpenuhi. Progres buka senjata dewa asli 100%. Tongkat emas pengubah wujud telah terbuka. Sudah puas main pukul? Giliranku sekarang.
Kinlay, ingatlah lahir ke keluarga baik di kehidupan selanjutnya. Jangan lakukan perjuangan sia-sia ini lagi. Berpura-pura jadi hantu. Tidak, senjata dewa apa ini? Cepat halangi. Cepat, keluarkan benda pusaka. Tidak baik. Dewa pun cuma begini. Manusia biasa Kinlay, menghina wibawa dewa. Lukai utusan dewaku, dosa tak termaafkan. Mulai sekarang, dunia dewa keluarkan perintah bunuh iblis. Siapapun yang membunuh Kinlay, dianugerahi satu dewata, naik ke dunia dewa. Dapatkan dewata, bisa hemat 10.000 tahun latihan susah. Langsung abadi tak mati, bunuh Kinlay dapat dewata. Hahaha, Dewata, naik ke dunia dewa. Orang lempar tulang, kalian berebut jadi anjing? Tunggu aku naik ke atas, hancurkan kuil kalian jadi jamban. Batasan aturan tertentu tak bisa langsung turunkan hukuman. Hanya bisa desak petapa duniawi bertindak. Si angkuh, ayo kita serbu bersama, cincang dia jadi bubur daging. Suami, banyak sekali orangnya. Tutup mata hitung 3. Sapu bersih ribuan prajurit. Tiga hitungan sampai. Ayo pergi. Ini tempat tersembunyi yang kutemukan sebelumnya. Kamu istirahat dulu, pulihkan diri. Tempat ini terasa familiar, kepala sakit sekali. Jangan takut, ikuti saja alaminya. Aku ingat, aku adalah kaisar wanita siluman, Tushan Luoli. Dulu Luoli di medan perang. Diserang diam-diam terluka parah oleh 3 dewi, demi selamatkan ras siluman. Harapan terakhir kunci dunia siluman, dia pilih es beredar reinkarnasi. Segel kunci dalam-dalam di jiwa. 3 dewi itu mendekati Kinlay. Tepat untuk manfaatkan fisik khusus Kinlay. Untuk hangatkan dan lepaskan kunci ini. Ternyata temani selama ini, semua untuk rampas dari tubuhku. Kunci yang bisa buka gudang harta siluman. Begitu rupanya, jadikan kau alat, jadikan aku wadah. Hutang ini jadi 2 kali lipat. Atas nama darah bangsa rubah, buka.
Ini maharmu, rupanya makan nasi empuku cukup keras ya. Tentu saja, suami, aku akan rebut kembali semua milikku. Bukan cuma uang, lihat sana. Ketemu. Bukan cuma buronan, tapi juga harta karun sisa-sisa iblis. Ini rezeki. Bunuh mereka semua. Arwah gelap yang tertidur, dengarlah panggilanku. Hamba Heihu menghadap Kaisar Wanita. Hormat pada Raja Iblis. Apa? Raja Iblis? Ini tidak mungkin. Ini pasukanku. Sudah bangun, ayo kita latih dengan mereka. Jangan sisakan satu pun. Siap. Suami, lihat apa yang aku temukan. Apa ini? Ini harta pusaka suku iblis kita. Pas lagi butuh kendaraan. Hong Lian, tunggu saja. Pendukung utama Hong Lian dari King Yun Sek. Kamu yang pertama ku coba. Qinlai. Formasi pelindung King Yun Sek ini adalah formasi kuno yang rusak. Meski level Yuanying, jangan harap bisa ditembus. Formasi kuno yang rusak? Kedengarannya hebat. Kalau pinter, minggir. Nanti Dewi turun, kalian semua mati. Raja Iblis, biar hamba yang serang formasi itu. Setengah jam pasti hancur. Lama. Aku buru-buru. San Gokong, keluar. Musnahkan sekte, tak tersisa. Target berikutnya, Lianfeng Pavilion. Hong Lian, sarang kalian. Sekumpulan sampah. Tuan, tolong kami. Tuan, asal selamatkan kami, apapun kulakukan. Kalau begitu, tunjukkan sisa tenaga terakhirmu. Kuberikan darah iblis Asura padamu. Ini darah iblis. Tuan di Sitian. Jangan. Kalau tak bisa jadi dewa, jadilah hantu paling ganas. Gigit mati si penghina itu untukku. Qinlai, aku akan makan dagingmu, minum darahmu. Ini cerminan hati kalian yang sebenarnya. Lebih enak dilihat daripada kulit dewi itu. Suami, jumlahnya terlalu banyak. Dan 3 monster itu kuat sekali. Banyak orang nindas sedikit. Wukong, ternyata kerjaan pilah sampah ini memang berat ya. Oke, bersih. Sekarang giliran antarkan kalian. Main api, kamu masih hijau. Minggir, kulit tebal.
ilmu iblis, api rubah bakar langit. Ini balas dendam atas jebakanmu dulu. Mati. Ini untuk yang menahan petir untukmu. Tapi orang bodoh yang kamu tendang itu masih membayar. Mau meledakkan diri? Tak semudah itu. Kinlay, aku tak mau mati. Aku tak mau mati, tolong selamatkan aku. Pergilah ke neraka untuk menyesal. Sudah selesai? Manusia biasa, berani-beraninya kau hancurkan bidaku. Aku akan menghancurkan jiwamu. Sekelompok semut, berani-beraninya menghancurkan bidaku. Pantas dihukum mati. Inikah kekuatan Raja Dewa? Peringatan kepada tuan rumah, tekad mental melampaui batas. Resonansi pembantaian Dewa Iblis sedang berlangsung. Mau membuatku berlutut? Dewa palsu sepertimu tak pantas. Tuangkan semua kekuatan ke dalam kera iblis. Hewan terkutuk. Di hadapan wibawa dewa, semuanya hanyalah ilusi. Ilusi apa? Omong kosong. Suamiku, bangunlah. Bisa memaksa proyeksi Raja Dewa menghilang. Monyet ini memang agak hebat. Sayangnya, tuan rumah terlalu lemah. Pada akhirnya hanya seperti bunga yang mekar sebentar. Perintah Raja Dewa, mereka yang menghina wibawa dewa Harus menerima hukuman api karma Honglian membakar jiwa. Takkan terlahir kembali selamanya. Selesai. Sampah sudah dibersihkan. Siapa yang memanggilku? Siapa? Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Apakah ini dunia manusia? Sangat mengantuk. Bermain hantu. Tak peduli iblis apapun kau. Yang menghalangi hukuman dewa, mati. Berisik sekali. Pembentukan kembali tubuh Dewa Iblis selesai. Inikah kekuatan Dewa Iblis kedua? Sangat kotor. HMPH. Sepertinya yang besar akan datang.
Menarik. Karena sudah datang, jangan biarkan mereka pulang. Susunannya benar-benar besar. Atas perintah langit, sang pangeran muda khusus dikirim untuk membasmi kalian, para dewa pemberontak. Qinlai. Disuruh apa? Kalian lakukan apa? Memalukan sekali kalian masih keturunan bangsa naga yang terhormat. Lebih baik ganti nama jadi bangsa anjing saja. Qinlai yang sombong dan angkuh. Berani-beraninya menghina bangsa naga kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Tempat ini pasti akan menjadi kuburanmu. Sepertinya para dewa itu benar-benar kehabisan akal. Kirim ikan busuk dan udang jelek mau selesaikan kami? Sekumpulan serangga bersisik. Lihat aja udah bikin jengkel. Mau perang ya perang, ngomong apa lagi sih? Cuma trik receh. Pulang sana. Bangsat berani. Masih belum nyerah? Lihat aku. Tertangkap. Aduh cangkangku. Tolong, ini apa sih? Udah lama nggak main bola. Pergi lo. Semua bau amis. Bajingan. Manusia hina. Berani sakiti rakyatku? Hari ini pasti kubunuh lo sampai hancur. Jadi anjing, suaranya gede banget. Wah, udah lama nggak bunuh naga. Tanganku udah gatal. Mana orangnya? Di sini goblok. Jatuh sana. Tendon ini pasti enak pegangnya. Aduh tandukku. Dewa, ampun. Aku mau tunduk. Aku kasih harta karun istana naga. Harta karun gak tertarik. Jangan. Itu tendon naga. Kasih sini. Kamu berani ambil tendon anakku? Kubunuh lo. Peringatan. Cairan berbahaya terdeteksi. Air Ruo datang, sentuh langsung mati. Air Ruo? Ini kartu truf suku naga? Air ini terlalu dingin, nggak suka. Eneza. Api samadhi sejati.
Bawang bombay, jahe, bawang putih banyakin. Biasanya kan gak ada seafood all you can eat. Nah sekarang bersih. Airnya udah kering. Tua bangka masih gak mau keluar? Manusia, ini pertahanan mutlak peninggalan naga purba. Kalian jangan coba-coba masuk. Pinteran minggir. Atau... Ribet banget, bikin pusing. Tunduk atau jadi sate, pilih satu. Aduh. Aku mau tunduk. Tuan, ampunin. Anda tangan ini, kalian masih bisa hidup. Kalau enggak, Aku tanda tangan. bagus. Mulai sekarang kalian jadi pasukan air nagaku. Jangan pura-pura mati. Kembali ke wujud asli, bawa aku terbang. Empat Raja Langit, jaga gerbang langit selatan. Atas perintah Dewata, bunuh manusia Kinlay. Akhirnya ada lawan yang lumayan. Manusia Kinlay berani lancang sama Dewata? Hari ini adalah hari kematianmu. Wah, banyak gaya. Mau main sulap ya? Empat orang ini adalah empat raja langit dari dunia dewa. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jangan sampai lengah. Kalau begitu, biarkan mereka melihat apa itu kekuatan sejati. Wah, ramai sekali di sini. Sekelompok sampah berani lancang di hadapanku. Raja Pertumbuhan, pedang jelekmu itu pantas disebut senjata dewa? Raja Bumi, serangan suara, mau nakuti anak kecil ya? Raja Pendengaran, ularmu ini jelek sekali, cocok buat jadi cambuk. Sial, bocah ini terlalu kuat, harus keluarkan jurus pamungkas, gabungkan. Raksasa Perang Dewa. Akhirnya agak menarik. Cuma segini tenaganya, anak kecil, pulang dulu latihan beberapa tahun lagi. Wukong, batu ini terlalu keras. Eneza sendirian, bongkarnya lambat. Siapa berani sentuh saudaraku?
Dewa palsu, aku tahu kau mengintip dari atas. Apa? Harus kudaki satu persatu untuk menjemputmu? Di Sitian, keluar dan mati. Lancang sekali. Suamiku, simbol-simbol ini adalah formasi pembasmi iblis dunia dewa. Legenda, satu petir saja bisa menghanguskan praktisi tahap Yuaning jadi abu. Aku yang akan hadapi dia. Rasanya biasa saja, agak asin sedikit. Bising sekali, aku paling benci permainan lempar batu begini. Lihat, tidak terlalu sulit kan? Manusia fana, kau pikir dengan dua iblis bisa senaknya di dunia dewa? Ini adalah wilayahku, aturan ditentukan olehku. Suamiku, ada yang tidak beres. Energi spiritual semua hilang. Dia memutus semua pasokan energi spiritual antara langit dan bumi. Sekarang kita jadi manusia biasa. Konfirmasi, mendeteksi energi spiritual tuan rumah habis. Konfirmasi. Lingkungan eksternal energi spiritual 0, segel iblis ketiga terlepas. Suamiku, kenapa denganmu? Matamu jadi hijau. Luoli. Aku sangat lapar. Sudah mau mati masih pura-pura gila, pasukan langit, dengarkan perintah. Potong si lancang ini jadi bubur. Datang tepat waktu. Buka kunci. Iblis ketiga Tautai telah terbuka. Itu apa? Ah, bermain hantu, manusia fana sudah di ujung tanduk. Itu cuma ilusi, seluruh pasukan serang, bunuh tanpa ampun. Demi kejayaan dunia dewa, serang. Bagus datangnya. Ini bukan ilusi, ini nyata. Monster. Tolong, aku tidak mau mati. Meski teksturnya agak keras, nilai gizinya lumayan. Belum kenyang, yang besar itu kelihatan. Lebih kenyal untuk dicicipi. Hewan terkutuk, berani menelan batu fondasi dunia dewa? Kau mencari kematian. Jangan pelit dong, cuma makan menara kamu, rasanya biasa aja. Agak nyangkut di gigi, jangan lari. Bagus Kinlay, aku tunggu kamu. Setelah menara Tongtian di depan menghilang, tampak jalan cahaya menuju kedalaman dunia dewa. Bersihkan lehermu, tunggu aku. Suami, lihat. Itu ginseng 9 lengkung dan buah darah Phoenix. Ini semua obat suci legendaris. Di dunia manusia sulit dicari, di sini tumbuh seperti rumput liar. Kaya mendadak. Ditanam cukup baik, sayang dewa-dewi pilih-pilih makanan. Aku bermurah hati, terima barang rongsokan. Autai habiskan semuanya. B berani. Ini ladang obat milik Raja Dewa. Hanya pejabat dewa yang boleh memetik. Ngomong panjang lebar buat apa? Tolong. Aku tua, tak enak dimakan. Suami, dia pilih-pilih makanan juga. Jangan. Ini hasil jerih payah ribuan tahun. Lumayan, hidangan obat ini bergizi. Kekuatan tubuhku naik lagi. Habis sayuran. Saatnya makan hidangan keras untuk asah gigi. Di pavilion senjata ini, tersimpan semua senjata dewa. Yang dirampas selama 100.000 tahun. Aura pedangnya saja bisa hancurkan jiwa praktisi Golden Core seketika. Autai baru saja makan banyak rumput. Pas butuh besi untuk kuatkan gigi. Zona militer, penyusup mati. Formasi 10.000 pedang, bangkit. Suami, itu formasi pedang kembali ke asal. Semua barang bagus, jangan disia-siakan. Itu besi misterius 10.000 tahun. Sepertinya kualitas barangnya bagus, renyah, kenyang dan puas. Peralatan juga naik level. Ayo, saatnya temui bosnya.
Di Sitian mungkin sudah tak sabar menyambut kita. Suami, ini formasi gunung sungai abadi suku Suanu. Kecuali bisa hancurkan energi bumi dalam radius 10.000 li seketika. Selama bumi masih ada, cangkang kura-kura ini takkan pecah. Terkoneksi energi bumi, terdengar menakutkan, tapi di mata pecinta makan. Ini cuma kaleng berkulit saja. Menyerahlah. Ini pertahanan mutlak, takkan kalian hancurkan. Suami, serang keras tak bisa. Apa kita putar arah? Putar arah? Di kamusku tak ada kata itu. Luoli, perhatikan baik-baik. Tak ada pertahanan mutlak di dunia, hanya gigitan yang kurang kuat. Tunjukkan pada istriku cara buka cangkang kura-kura. Dia memakannya? Itu energi bumi. Lihat, ku bilang dia renyahkan. Tidak. Formasi pertahananku. Bagaimana bisa kau memakannya? Pertahanan absolut? Kulitmu tak seberapa. Suamiku, tahan napasmu. Ini adalah pantangan di dunia dewa. Wabah pembunuh dewa. Racun ini tak melukai tubuh, hanya melahap jiwa. Sekali tersentuh, jiwa akan meleleh seperti lilin. Demi menang, dunia dewa. Bahkan menggunakan cara keji seperti ini. Kedengarannya hebat. Mari kita coba. Jangan ngiler, ini semua untukmu. Minum sampai habis, jangan tumpah. Dia sedang menghisap racunnya. Itu wabah pembunuh dewa yang bisa membunuh 100.000 prajurit langit. Ini mengalahkan racun dengan racun. Bukan, ini balas budi. Di Sitian, sekarang siapa lagi yang akan kau suruh menghalangiku? Luoli, ada denganmu? Suamiku, aku ingat. Tempat itu adalah wilayah suci. Dulu, dunia dewa memenjarakan Raja Iblis bawahanku. Menyedot kekuatan iblisnya siang malam untuk menggerakkan dunia dewa. Jika kita bisa mengalahkan mereka, kita akan lebih siap menghadapi di Sitian nanti. Oh, bawahan lamaku yang dipenjara. Tapi hati-hati, suamiku. Yang menjaga wilayah suci adalah sipir penjara paling aneh di dunia dewa. Dia ahli memanipulasi pikiran dan menciptakan ilusi. Membuat orang tenggelam dalam kesenangan hingga mati. Banyak iblis besar menjadi gila seperti itu. Bermain-main dengan hasrat? Ayo kita lihat. Tamu langka. Bisa melewati rintangan si Zhongkui yang tak berguna itu. Sepertinya kalian cukup tangguh. Sayangnya, wilayah suci adalah tempat menahan para pendosa. Bukan tempat untuk manusia biasa. Tapi karena sudah datang, tinggallah. Apa yang kau inginkan dalam hatimu? Qinlai, inilah yang kau inginkan, bukan? Kekuasaan tertinggi. Kekayaan tak terbatas, wanita yang selalu patuh. Cukup anggukan kepalamu, semua ini milikmu. Suamiku, bagaimana kalau kita berhenti bertarung? Tinggallah di sini. Kita bisa bahagia selamanya. Suamiku, itu palsu. Jangan percaya dia. Hah, palsu tak akan jadi nyata. Wanitaku tak akan pernah menyuruhku menyerah. Dia hanya akan memberikanku pedang, dan menyuruhku menghancurkan langit yang busuk ini. Dan ambisimu terlalu kecil. Dengan sedikit ini kau ingin memuaskan nafsuku? Aku sudah punya semuanya. Termasuk nyawamu. Manusia tak tahu berterima kasih. Sudah diberi muka malah tak mau. Biarkan jiwamu mengering dalam kehampaan yang tak berujung. Serangan mental? Pas untuk jadi camilannya. Makanan tautai siap, hawa nafsunya habis dilahap. Apa ini makhluk apa? Dia makan inti diriku, hentikan.
Anjing penjaga sudah selesai, ayo Nyonya. Jemput keluargamu dari penjara. Hang. Para munafik di dunia dewa ini, mereka tak hanya memenjarakan sukuku, tapi juga dengan formasi ini, siang malam menyedot kekuatan iblis mereka. Dan inti kehidupan dikirim ke istana langit sebagai bahan bakar. Bagus, utang masa lalu, hari ini kita hitung dengan bunganya. Tanah suci titah dewa, yang nekat masuk mati. Mati. Kalian pantas ucapkan kata itu, energi penyerap jiwa di pintu ini. Cukup kuat, jangan disia-siakan. Mereka di batu, ini untuk cegah mereka bunuh diri. Agar seperti mayat hidup, selamanya sedot energi. Berani-beraninya merusak sumber energi, bunuh mereka. Inikah yang disebut dewa? Waktunya prasmanan Tautai. Bangunlah, aku datang jemput kalian pulang. Ribuan tahun, akhirnya bisa bergerak. Pintu portal di sana bisa ke istana langit. Cepat panggil Dewa di Sitian. Mau kabur? Jangan biarkan satupun lolos. Hormat pada Maharani, hormat pada Raja Iblis. Pasukan lengkap, ayo cari di Sitian, minta tanggung jawab. Apa ini benda aneh, tak terlihat tak tersentuh. Tapi kerasnya keterlaluan. Ini kekuatan aturan dunia dewa. Manusia dilarang lewat. Para dewa palsu ini pandai main aturan. Saudara-saudara, serbu. Tembok sialan ini kok tak hancur. Suamiku, ini tembok aturan diperkuat watak dewa oleh Kaisar Langit. Kecuali punya watak dewa, mustahil digoyang. Tautai, gigi tembus ini, ingat jangan sia-siakan. Rasa aturan. Seharusnya enak. Suamiku, dia telan aturan. Aturan juga energi, selama itu energi. Tautai pasti punya cara cerna. Dewa palsu, keluar mati. Kalian tunggu di sini. Suamiku, tembok aturan sudah hancur tapi tekanan di alun-alun ini. Bahkan aku sulit bernapas. Kau masuk sendirian terlalu berbahaya. Justru karena itu, kalian tak boleh masuk. Aturan wilayah dewa runtuh. Alun-alun sekarang jadi mesin penggiling daging. Kalian masuk cari mati, tunggu semua di sini. Tuan Raja Iblis, kami tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Ini adalah raja melawan raja. Aku akan pergi dan segera kembali, ingat untuk menghangatkan anggur perayaan. Kinlay, aku akan berjaga di pintu. Jika kamu tidak kembali, aku akan menghancurkan langit ini. Dasar bodoh, siapkan biji melon dan tontonlah pertunjukan. Apakah ini wilayah dewa? Kelihatannya sangat megah dan mewah. Tapi sebenarnya penuh dengan kematian. Bahkan tidak ada seorang pun yang menjaga pintu gerbang. Sepertinya di Sitian telah mengumpulkan semua kekuatan ke dalam dirinya sendiri. Manusia biasa, kau membiarkan semut-semut kecil itu tinggal di luar. Apakah kau ingin memberi dirimu mayat utuh? Atau kau ingin mati sendirian? Untuk mati? Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Aku menyuruh mereka pergi. Hanya takut nanti darah memercik terlalu jauh dan mengotori pasukanku. Kasar mulut. Ini adalah wilayah para dewa. Tanpa iblis-iblis itu membantumu, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Cuma aku dan kamu saja sudah cukup. Turunlah, jangan buat aku bicara sambil menengok ke atas, leherku pegal. Karena kau begitu terburu-buru ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Inilah kekuatan Raja Dewa. Peringatan, tingkat toleransi tubuh sudah mencapai batas. Tahan, untukku.
benar-benar tidak tahu diri. Beberapa sisa arwah saja, juga berani berusaha menggoyahkan keagungan langit. Sekelompok semut kecil. Berlututlah untukku. Perjuangan hanya akan membuatmu terlihat lebih menyedihkan. Orang tua, ini belum berakhir. Sekarang Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat saya. Suamiku. Binatang yang cerewet. Lepaskan dia. Di Sitian, aku akan membunuhmu. Luoli, Suamiku. di Sitian, lawan aku. Jangan sentuh dia. Betapa menyentuhnya kasih di antara semut-semut. Sayangnya, di hadapan kekuatan mutlak, perasaan adalah hal yang paling tidak berguna. Qinlai, Sepanjang perjalananmu benar-benar memberiku banyak kejutan, tapi drama ini sudah harus berakhir. Ingatlah untuk belajar hormat di kehidupan selanjutnya. Di Sitian, Suamiku. Manusia biasa membunuh dewa, inilah akibatnya. Kesalahan-kesalahan, tanda vital inang menghilang. Mendeteksi keinginan kuat yang tak kenal menyerah, mencoba menghubungkan. Koneksi gagal. ini di mana? Kepalaku masih ada. bahkan jika kepalaku putus, apa masalahnya? Kamu siapa? Selama pertempuran tak padam, aku takkan mati. Sintian. Dewa Iblis kelima, Dewa Perang Sintian, mengambil alih tubuh. Bangkit dari kematian. Sintian. Iblis kuno legendaris, ternyata ada di dalam tubuh manusia biasa sepertimu. Bunuh. Hanya rayap yang meronta-ronta menjelang ajal. Di Sitian, datang lagi. Tanpa kepala masih bisa bergerak, ilmu sihir apa ini? Bunuh. Kurang ajar. Pertahanan mutlak. Apa? Ini tidak mungkin, hanya kekuatan fisik murni. Bisa mengguncang tembok dewa milikku. Bagus, sangat bagus. Tampaknya aku terlalu lama tidak bertindak. Membuat kalian lupa apa itu wibawa dewa. Ribuan pedang berkumpul, hancurkan iblis. Bodoh tanpa otak, akhirnya hanya sasaran hidup, HMPH. Ditembus kekuatan dewa, sembuh seketika. Sakit. Mau lagi. Lebih banyak. Fisik monster apa ini? Mati. Gila, ini benar-benar orang gila, kekuatan doaku terkuras. Sementara aura dia terus meningkat, jika begini terus, Aku akan kelelahan dan mati. Lepaskan semua kekuatan dewa, matilah. Sial, akan kehilangan kendali. Hahaha, lihat keadaanmu, ini masih bisa disebut manusia? hanya jasad tanpa jiwa. Yang hanya tahu mengayunkan kapak,
mayat hidup berjalan. Karena kamu begitu suka bertarung. Maka biarkan kamu bertarung selamanya seperti ini. Sampai tetes darah terakhir mengering. Suamiku, kamu berjanji akan membawaku pulang. Kamu tidak boleh ingkar janji. Jangan takut, rubah kecil, nanti kakak yang lindungi kamu. Luoli. Nanti kita cari tempat sepi, beranak pinak. Rubah kecil. Bahkan jika harus melawan takdir, aku akan mencarimu kembali, membakar inti kehidupan. Ratu, jangan. Membakar inti 9 ekor. Kau akan hancur berkeping-keping. Tanpa dia, apa gunanya nyawaku ini? Jika bukan karena Ratu, kami takkan selamat. Nyawa kami adalah milik Ratu Raja Iblis. Bantu Raja Iblis bangkit kembali. Sambut Raja Iblis, hancurkan Dewa Iblis. Luoli bermandikan kekuatan 10.000 iblis. Gaun merahnya berkibar-kibar. Cahaya 9 ekornya bersinar sangat terang. Lalu satu persatu patah, berubah menjadi energi murni. Perjuangan semut tak berarti apa-apa. Suamiku, kembalilah. Dengan 9 ekorku persembahkan darah 10.000 iblis, roh kembali ke tempatnya. Rubah bodoh, untuk kepalaku busuk ini, layakkah? Kalau itu suamiku, pasti layak. Kamu sudah bekerja keras. Selanjutnya serahkan padaku. Barusan menebasku enak ya? Kamu ternyata tidak mati? Ini tidak mungkin. Menghadapi dewa munafik sepertimu, kotor tanganku. Sintian. Hancurkan perisai. Apa? Eneza menusuk. Tautai, telan untukku. Kenapa tiba-tiba tidak bisa bergerak? Aku belum puas main. Kinlay, gunung hijau tak berubah, air mengalir tak henti. Tunggu aku latih ulang. Mau lari? Sudah tanya aku belum? Wukong. Kembali sini. Lepaskan aku. Lari, terus lari. Eneza, segel meridiannya. Bayangan Wukong mengunci di Sitian erat-erat. Meski di Sitian terkendali, inti kekuatan dewa dalam tubuhnya masih berputar gila-gilaan, manusia biasa. Bahkan jika harus menghancurkan tubuh ini, aku akan bawa kalian mati bersamaku. Ledakan dewa. Eneza, bertindak, jangan biarkan dia meledak. Hei, serahkan pada pangeran kecil. Kain merah NSH bergetar keras. Berubah menjadi ribuan garis cahaya merah. Seperti ular hidup yang memiliki nyawa. Seketika menyusup ke 7 lubang di Sitian. Dan pori-pori sekujur tubuh saat garis merah memencang. Dari dalam tubuh di Sitian terdengar. Suara ledakan tak henti-hentinya. Ah, meridian dewaku. Kilau emas yang hampir meledak di dada di Sitian. Tiba-tiba meredup, tersisa asap tipis mengepul. Saat ini, di Sitian, kulitnya yang semula kemasan cepat berubah kelabu. Ledakan dewa? Sekarang kau bahkan tak bisa buang angin. Kau menyegel sumber kekuatan dewa. Kekuatan apa ini? Khusus untuk menyembuhkan penyakit sombong seperti kalian. Jangan kira kau menang. Selama inti tak hancur, aku abadi. Peringatan. Mendeteksi sumber kehancuran tingkat dunia. Sentuh langsung mati. Ini racun Chaos awal penciptaan dunia.
Begitu meledak, dunia dewa, manusia, iblis, semua akan kembali ke kehampaan. Ayo mati bersama. Wahahaha. Kau tuli ya? Tahu Tai, ada makanan tambahan nih. Makan? Itu inti pemusnah dunia. Mana mungkin dimakan? Rasanya biasa saja. Turunkan dia, Wukong. Ada trik apa lagi? Coba keluarkan semua. JA, jangan bunuh aku. Aku sangat berguna. Aku bisa angkat kau sebagai wakil Raja Dewa. Aku tak tertarik jadi anjing. Kau saja yang jadi, Xiao Tianquan. Kau mau apa? Kau bilang tak bisa mati, karena inti dewa tak hancur, kan? Inti dewa anugerah alam semesta, manusia tak boleh sentuh. Kau akan kena kutukan langit. Kutukan langit? Langit saja kuhancurkan, berani dia tangkap aku? Akan kulihat, benar abadi atau palsu. Keluar. Langsung tua rupanya. Ternyata keabadian yang kalian sebut hanyalah ilusi yang ditopang batu ini. Kembalikan. Aku tak mau mati. Antarkan dia ke akhirat. Aku ini dewa. Lain kali, jadilah manusia. Suamiku. Langit runtuh. Pecahannya akan jatuh. Si tua bangka, mati pun tak tenang. Karena aku yang hancurkan, maka aku yang akan perbaiki. Saat Qinlai bersiap memperbaiki langit, Adegan tiba-tiba berubah ke ruang kesadaran suram. dendam di Sitian yang tak hilang setelah mati berubah jadi kabut hitam menyeramkan. Muncul di kesadaran Qinlai. Berusaha merebut tubuh untuk terakhir kali. Qinlai, kau kira dengan membunuhku semuanya selesai? Tanpa dewa, 3 dunia akan kacau, tata tertib runtuh. Segala sesuatu hancur. Kau sanggup tanggung jawab? Jadilah dewa. Satukan inti dewa. Hanya jadi Raja Dewa baru, kau bisa selamatkan dunia. Serahkan tubuhmu padaku, kita akan memimpin 3 dunia bersama. Sudah selesai bicara. Kau salah paham satu hal. Yaitu, tidak perlu dewa, juga tidak perlu tatanan omong kosong apapun. Hanya perlu sepasang tangan yang bisa bekerja. Dan sebuah kapak yang bisa membunuh. Lenyapkanlah sampah ini. Ayo kerja. Hari ini, aku akan menambal langit biru ini dengan tubuh iblisku. Di atas reruntuhan istana langit, langit seperti cermin yang pecah. Banyak pecahan besar surgawi, diselimuti api, menghantam dunia manusia. Di darat, tsunami mengamuk, badai kekosongan merajalela. Pemandangan kiamat membuat putus asa. Qinlai melayang di udara, jubahnya berkibar-kibar. Dia sama sekali tidak panik. Hanya memandang dingin dunia yang hampir hancur ini. Karena tatanan lama sudah runtuh. Maka aku yang akan menopang langit cerah ini. Menghadapi langit yang runtuh, Wukong mengaum keras. Tongkat emas di tangannya membesar menghadapi badai. Seketika berubah menjadi pilar raksasa berdiameter 1000 li, menopang langit. Tetaplah di tempat, San Gokong. Tongkat emas menahan kuat pecahan langit yang jatuh. Tsunami hitam yang dahsyat akan menelan kota pesisir. Tolong! Tolong! Bayangan NSH, menginjak roda angin dan api, terbang ke atas permukaan laut. Airnya terlalu dingin, biar kuhangatkan untuk kalian. Api yang bergulung-gulung menutupi permukaan laut. Air bah hitam mendidih dan menguap seketika. Berubah menjadi kabut putih yang mengepul ke langit. Puluhan meteor besar yang terbakar. Bebatuan akan menghantam kota manusia. Di kekosongan, terbuka mulut jurang yang besar. Bayangan Tautai tidak hanya menutupi sinar matahari, tetapi juga langsung mengarah ke meteor-meteor itu.
Bencana mereda. Sinar matahari menembus awan dan menyinari reruntuhan. Qinlai menarik kembali kekuatannya. Bayangan keempat iblis menghilang. Dia membawa Luoli turun perlahan di tengah alun-alun. Ah, apa ini? Sujud menyembah dewa baru. Suami, mereka menganggapmu sebagai disitian yang baru. Kakimu patah? Tidak, hamba tidak berani berdiri. Wibawa dewa begitu agung. Hah? Wibawa dewa. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik yang menyelamatkan kalian. Bukan dewa yang tinggi di atas, melainkan aku, Qinlai. Seorang manusia biasa yang pernah kalian pandang rendah. Dunia dewa sudah tiada. Mulai sekarang, dunia ini tak butuh dewa lagi. Juga tak boleh ada yang sembarangan sujud. Siapa yang tulangnya lembek, akan kubongkar sendiri. Orang-orang saling pandang, terkejut tak bisa bicara. Mereka belum pernah lihat yang kuat begini, tak minta persembahan. Cuma minta mereka berdiri tegak. Minggir, semua minggir. Pemimpin sekte Qin. Oh bukan, Tuan Iblis Agung. Aku tahu sejak dulu tuanku ditakdirkan jadi penguasa. Dulu kami bergabung dengan dunia dewa, itu demi bersabar dan jadi mata-mata untuk tuanku. Benar-benar, kesetiaan kami pada tuanku bisa dibuktikan langit dan bumi. Kedepannya, kami hanya patuh pada Tuan Iblis Agung. Bersabar? Aku ingat, waktu kejar kami dulu, kalian yang teriak paling keras. Ini, Mata-mata? Sayangnya aku tak butuh sampah. Baik, lalat sudah dibersihkan, jadi tenang. Terdeteksi inti dewa tertinggi tak bertuan, apakah ingin menyatu? Setelah menyatu, Inang akan naik jadi Raja Dewa baru. Bisa kuasai hukum 3 dunia, dapat hidup abadi. Pandangan semua orang di tempat ini tertuju pada tangan Qinlai, pada inti dewa yang memancarkan cahaya pelangi itu. itu kunci menuju kekuasaan tertinggi. Qinlai pegang inti dewa itu. Lempar 2 kali seperti lempar koin. Hidup abadi, hukum, serap benda ini. Lalu ubah diri jadi aturan dingin. Terkunci di dunia dewa yang mati itu? Gila apa? Diam. Inang tolak penyatuan. Peringatan, ini satu-satunya kesempatan jadi dewa. Aku tak mau jadi dewa, tapi 3 dunia ini harus ada yang atur. Biar tidak kacau. Maksud suamiku, Untukmu. hati-hati, suami. Lagi pula kita satu keluarga. Kau jadi Raja Dewa. Aku jadi suaminya Raja Dewa. Bisa manja enak banget. Dasar kamu. Baiklah, kalau suami mau manja. Langit ini, biar aku yang tegakkan untukmu. Luoli tak ragu lagi, tekan inti dewa ke dahinya. Sinar pilar merah muda keemasan melesat ke langit, rambut peraknya berkibar. Mata merahnya kini punya wibawa suci yang tak boleh dilanggar. Gaun merahnya berubah jadi jubah kekaisaran megah nan berwibawa. Sang Ratu Dewa Iblis telah turun. Aku Luoli, Ratu Dewa Iblis, mulai hari ini kuatur tata tertib 3 dunia. Dewa lama mati, tatanan baru berdiri. Naga kuasai perairan. Jika ada banjir atau kekeringan, naga yang bertanggung jawab. Bangsa iblis jaga 4 penjuru, berdagang dengan manusia saling untung. Semua makhluk setara, tak ada lagi tinggi rendah. Mengenai dunia dewa-dewi, meski tanpa dewa, dunia manusia tetap gemerlap dan indah. Suamiku, sekarang ketiga alam sudah damai. Semua orang hidup tenteram. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana? Sudah lama berperang, pinggang hampir patah. Tentunya tidur, berjemur, dan ajak anjing jalan-jalan. Jadi, tidak perlu lagi mengambil risiko untuk menjadi lebih kuat? Aku sudah di garis akhir, buat apa lari lagi? Lagi pula, aku punya hal yang lebih penting. Apa itu? Si Heihu itu terus-menerus menagihku. Bukankah seharusnya kita mengadakan pernikahan? Siapa bilang mau menikahimu? Jahat. Itu bukan keputusanmu. Aku sudah pasti akan menikmati hidup enak ini. Hidup tenang seperti ini, agak tidak biasa. Kenapa? Raja kekacauan kita juga bisa susah tidur? Mengganggu tidurmu? Tidak, aku juga tidak bisa tidur.
mengingat besok akan menikahimu. Jantungku masih berdebar kencang. Luoli, tahukah kamu? Saat kepalaku terpenggal, aku sadar. Jangan lanjutkan. Saat itu aku tidak takut mati, juga tidak takut kalah. Hanya satu pikiran di kepalaku, takut tidak bisa bertemu kamu lagi. Kalau berani mati, aku akan hancurkan alam baka. Untuk merebutmu kembali. Mulai sekarang aku tidak akan mati. Meski langit runtuh, aku harus hidup kembali untuk menemuimu. Tugas utama tuan rumah telah selesai. Sedang mengevaluasi kekuatan tuan rumah. Hasil evaluasi melebihi batas atas dimensi ini. Mendeteksi fluktuasi dimensi yang lebih tinggi. Apakah akan membuka bab kedua, nenek moyang kekacauan primitif? Di sana ada orang suci. Ada hukum langit dan kemungkinan tak terbatas. Dimensi yang lebih tinggi, musuh yang lebih kuat. Aku sudah berperang seumur hidup, tidak boleh menikmati hidup? Menghormati pilihan tuan rumah. Sistem sedang melepas ikatan. Semoga bahagia. Sistem berterima kasih atas pendampinganmu sepanjang perjalanan. Tuan Raja Iblis, waktu baik sudah tiba. Jangan bercermin lagi, pengantin perempuan sudah tidak sabar. Buru-buru apa? Aku segera pergi, mencuri pengantin. Lapangan kota 1000 siluman yang megah. Dihampar karpet merah tak berujung. Kelopak bunga merah bertebaran di langit. Bayangan Wukong, NSH, Tao Tai, Xintian. Berubah dari biasanya, berdandan penuh sukacita. Qinlai menggandeng tangan Luoli. Menaiki panggung selangkah demi selangkah. Raja Naga Tua sebagai pembawa acara, gemetar karena terharu. Sembahyang pertama kepada langit dan bumi, mereka tidak bersujud. Hanya sedikit mengangguk ke arah langit dan bumi. Aturan langit dan bumi saat ini telah berubah, guntur menggelegar. Seolah membalas salam. Sembahyang kedua. Raja Naga Tua tersendat, kedua orang ini sudah tidak punya orang tua lagi. Sembahyang kepada diri sendiri. Keduanya berbalik saling berhadapan, saling memandang dalam-dalam. Suami istri saling bersembahyang. Sayang, kamu hari ini sangat cantik. Diam, semua orang sedang melihat. Upacara selesai, dibawa ke kamar pengantin. Qinlai langsung menggendong Luoli. Berjalan dengan langkah besar menuju ruang belakang di tengah sorak-sorai. Sayang, makanlah setetes darah murni ini. Tadi diluarkan sangat gagah. Kenapa sekarang jadi kelinci kecil? Siapa kelinci? Aku rubah jenis yang makan orang. Alurnya salah ini. Suamiku, apakah kamu lupa aku ini siluman? Pernikahan bangsa siluman mementingkan yang kuat sebagai yang dihormati. Malam ini, kamu adalah buruanku. Baiklah, kamu memang kejam. Ayo, jangan sungkan. Silakan perlakukan aku semaumu. Kamu beruntung. 100 tahun kemudian, halaman rumah di surga dunia. Seorang bocah tahu berusia 7-8 tahun sedang tengkurap di meja batu. Pertempuran itu, Raja Iblis Qinlai dengan tubuh manusia biasa. Membunuh Raja Dewa, menambal langit biru, akhirnya menolak tahta dewa dan pergi. Tidak tahu kemana perginya. Guru, kemana Raja Iblis pergi setelah itu? Siapa yang tahu? Mungkin di suatu sudut. Hidup seperti orang biasa. Kamera berputar melewati pagar bambu, tiba di halaman sebelah. Suasana di sini sangat aneh. Wukong sedang berjongkok di pohon. Memegang tongkat membantu memukul kenari. NSH menginjak roda angin dan api memanggang ikan. Xintian mengangkat spray yang baru dicuci. Tao Tai membuka mulut lebar-lebar, berfungsi sebagai tempat sampah. Menangkap kulit biji bunga matahari yang diludahkan Qinlai. Qinlai berambut putih, sedang berbaring di kursi goyang. Tangan memegang kipas daun, setengah memejamkan mata. Luoli membawa sepiring buah yang sudah dipotong mendekat. Menyuapi Qinlai sepotong. Biksu kecil sebelah lagi menceritakan kisahmu. Bilang kamu adalah Raja Iblis yang luar biasa. Anak muda zaman sekarang. Gak ngerti sama sekali apa itu Raja Iblis. Padahal aku cuma suami rumahan biasa aja. Hidup kayak gini. Ditukerin sama dewa pun gak mau.
Iya, suami rumahan yang takut istri. Tapi, jadi yang terhebat benar-benar sepi. Untungnya, aku punya kalian.